Halo, kami dari kelompok Komunikar. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai percintaan yang diambil dari salah satu materi dalam mata kuliah komunikasi interpersonal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita membutuhkan yang namanya cinta. Nah, cinta sendiri kadang-kadang menyebabkan patah hati. Cinta sendiri menurut salah satu ahli yaitu Steinberg mengatakan bahwa cinta sendiri yaitu sebuah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Nah, namun di tengah pandemi ini, banyak kisah cinta yang mungkin akan semakin mesra di tengah pandemi, bahkan ada yang kisah cintanya harus putus di tengah pandemi ini. Nah, ada beberapa tipe cinta yang dipercaya oleh orang Yunani kuno, ya sekitar ada 8 cinta, namun pada kesempatan kali ini kami akan membahas 6 tipe cinta, yaitu ada Eros, Agape, Philia, Mania, Ludus, dan Storge. Nah, berikut ada penjelasan mengenai tipe-tipe cinta oleh teman-teman saya. Selamat sore Tuhan Yesus, puji dan syukur aku haturkan padamu. Ya Tuhan, sebelumnya aku ingin berterima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu. Aku masih bisa dan ada sampai hari ini. Terima kasih atas cinta-Mu, aku masih bisa bernafas, diberikan tubuh yang sehat, aku masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kukasihi. Terima kasih Tuhan, walau aku sering dan suka melupakan-Mu, tetapi Engkau selalu menyertaiku di setiap langkah hidupku. Engkau selalu ada di setiap fase kehidupanku. Entah di saat aku bahagia, sedih, kesal, marah, bahkan pada di tahap aku kecewa dan terpuruk, Engkau selalu menyertaiku. Pada sore hari ini ya Tuhan, aku ingin berterima kasih lagi kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena ketika seminggu yang lalu, ketika aku berdoa meminta belas kasihan akan kesembuhan omku yang sedang kritis di rumah sakit, pada malam kemarin Kau telah menjawab doaku. Sebab aku yakin Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Oleh karena kuasa dan bilur-bilur-Mu yang ajaib, perlahan-lahan kondisi omku mulai membaik. Terima kasih telah menjawab doaku ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku berdoa. Amin. Contoh dari cinta agape. Sebenarnya contoh dari cinta agape dapat kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Misalnya nih, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berbicara, kita masih diberikan kesehatan. Coba bayangkan, kita berada di rumah sakit dan membeli tabung oksigen untuk bernafas. Itu pasti memerlukan biaya yang cukup besar kan? Itu merupakan salah satu bentuk cinta dan anugerah dari Tuhan Sang Pencipta loh kepada kita. Ataupun kita masih bisa makan makanan yang enak, kita diberi tempat tinggal yang dapat berlindung dari panas dan hujan, kita masih diberi kesehatan mengingat banyaknya kasus pertambahan pasien COVID-19 saat ini kan. Ataupun kita dapat melihat cinta agape ini dari ajaran agama Kristen, di mana Tuhan Yesus Kristus rela berkorban menebus dosa-dosa umatnya, di mana Dia rela disiksa, dicemooh, dan mati di atas kayu salib. Ini merupakan cinta yang paling besar dan cinta yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta kepada umatnya, yaitu manusia.
Nah, tadi merupakan contoh tipe cinta Eros. Nah, Eros sendiri itu mempunyai arti yaitu cinta yang dengan seksualitas dan bergairah. Jadi itu untuk tipe cinta Eros ini tuh lebih melihat dari ketertarikan secara fisik dan penampilan. Jadi daya tarik dari cinta ini adalah dari segi penampilannya gitu, dibanding kepribadiannya. Dan berhubung karena pandemi COVID ini membuat kita tuh jadi sulit untuk berinteraksi secara langsung. Nah, untuk yang pasangan atau pacaran, yang masih statusnya pacaran atau yang belum menikah, ini tipe cinta ini tuh cukup sulit dilakukan karena sulit untuk melakukan hubungan secara langsung atau sentuhan fisik secara langsung. Mungkin dari segi komunikasi nonverbalnya sulit untuk dilakukan, tapi untuk segi dari komunikasi verbalnya itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya dengan dirty talk itu juga mungkin bisa. Nah, kalau untuk pasangan yang sudah menikah, kemungkinan besar untuk melakukan tipe cinta Eros ini sangat memungkinkan karena apalagi aktivitas lebih sering di rumah. Jadi itu untuk melakukan tipe cinta seperti ini lebih mudah atau lebih sering untuk dilakukan. Halo. Ya, Aku mau ngabarin kalau nanti aku harus ketemu sama teman-teman. Soalnya ada hal penting yang bakal dibicarain. aku ikut kamu ya ke sana. Aku mau ikut juga. Kamu nggak bisa ikut. Kenapa? Kan kamu lagi sakit. Ya kamu itu harus beristirahat yang cukup, terus minum obat. Ya, jangan ikut ya. Enggak, aku mau ikut. Jangan dong. Nanti kalau misalkan kesehatan kamu makin memburuk gimana? Pokoknya jangan deh. Ya? Enggak, pokoknya aku mau ikut. Kok marah sih? Ya. Enggak, bodo amat. Buat kebaikan diri sendiri. Enggak, pokoknya awas kalau misalkan aku nggak bisa ikut, aku nggak bakal nurutin kemauan kamu. Menjelaskan tentang cinta mania. Cinta mania ini tidak sulit untuk ditemukan di lingkungan kita. Bahkan pun di sekitaran kita pasti ada yang melakukan ini. Dan cinta ini adalah sebuah penjelasan kepada diri sendiri untuk cinta yang sangat obsesif kepada pasangannya. Dan hal ini bisa membuat pasangan tersebut cemburu ataupun bergantung sekali kepada pasangannya. Dan hal ini bisa membawa hal buruk di dalam hubungan tersebut, sehingga hal ini cenderung merubah seseorang yang kita kenal menjadi berubah seutuhnya. Dan hal ini juga bisa mengubah orang tersebut menjadi balik seperti semula ketika mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Halo, ada apa ya? Hai, udah lama banget nih kita gak ketemu nih. Aku kangen banget sama kamu tahu. Oh iya. Kamu sekarang gimana kabarnya? Aku sih rasanya sih lebih seneng tahu kalau gini bisa di rumah seharian, bisa baca buku atau nonton YouTube, main game. Kamu gak kangen sama aku? Padahal aku bosan banget tahu di rumah kita gak bisa keluar. Iya, nggak tahu sih. Menurut aku sih kayak gini lebih enak ya. Ya, dari contoh tersebut saya ingin membahas tentang philia. Apa itu philia? Sebenarnya philia itu cinta brotherly love, cinta saudara. Tapi jika dilihat sebenarnya ini cinta antara teman dan teman. Mungkin bisa dibilang brother juga. Lalu dari contoh tersebut kita lihat bagaimana anak ini ditelepon oleh temannya dan temannya itu sangat rindu sekali, tapi dianya itu malah merasa lebih senang di masa pandemi gini. Katanya bisa di rumah. Karena latar belakang introvert, jadi anak tersebut lebih senang sendirian, lebih senang tidak bersosialisasi sama teman-temannya dibanding itu. Dan jika dikaitkan dengan contoh yang tadi, sebenarnya teman ini dia seorang introvert. Dan karena kondisi pandemi, setelah beberapa waktu kemudian, dia menelpon temannya, menelpon dia dan menanyakan kabarnya karena udah lama nggak nelfon ya, udah lama nggak ngobrol.
Tapi anak introvert ini kelihatannya dia nggak rindu, dan terlebih lagi dia bahagia. Dia lebih bahagia bisa sendirian, bisa melakukan aktivitas yang disenangi. Misalkan temannya itu mendengar dia kabarnya senang, mau apapun alasannya, harusnya dia merasa senang jika cinta ini agape, karena saya senang jika dia senang. Itu yang, tapi misalkan perbandingan dengan filia tidak seperti itu, karena cinta filia itu tadi ya kepentingan bersama. Jadi misalkan dia itu senang, saya itu jadi harus alasan dia senang. Misalkan saya bukan jadi alasan dia senang, saya akan sedih ya, merasa sedih karena saya bukan jadi bagian dia. Cinta filia ini ingin berbagi kebahagiaan, merasakan pengalaman atau perasaan yang sama dengan individu itu, membagikan kesedihan juga dan kebahagiaan bersama. Duh, udah jam berapa ini? Pasti telat. Duh, telepon mami dulu lah. Halo, Ma. Maaf banget ya aku telat. Tadi pesawatnya delay gitu. Iya, ini aku udah mau OTW ke restoran kok. Iya, sorry banget ya, Ma. Oke, Ma, aku jalan ya. Oke, Ma. Ma, apa? Sorry ya, aku telat. Iya, Ma. Gimana Jakarta kabarnya? Aduh, itu corona makin parah banget deh. Aku kayak sampai pusing banget deh. Makan dulu, mama udah barusan beli itu makanan. Oh iya, Ma. Kamu ya makan dulu aja. Makan ya, Ma, Pa? Gimana sih? Ya, kamu gimana sih? Anak baru pulang, bukan disuruh cerita. Dia di Jakarta ngapain? Anak orang Kan lapar. mau tahu kabarnya, udah lama nggak ketemu. Ya tetep lah, anak mama tuh lapar. Anak papa juga. Dia butuh makan dulu. Udah makan aja. silakan. Udah. Oh iya, Ma. Makan. Nah, tadi merupakan salah satu cinta storge, di mana cinta storge ini adalah lebih ke arah cinta kekeluargaan. Nah, jadi dalam cinta storge ini tidak ada yang namanya seksualitas sama seperti filia, tapi bedanya cinta ini lebih ke arah keluarga. Nah, cinta ini juga itu lebih ke arah di mana cintanya itu tanpa ada paksaan, jadi itu dari dalam naluri setiap masing individu tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, cinta ini bisa saja antara ibu dengan anak, anak dengan bapaknya, atau kakak dengan adik, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa cinta ini seperti ada ikatan darah di antara cinta tersebut. Nah, dari contoh yang tadi itu kita dapat lihat bahwa cinta story itu terlihat dari ibu dan bapaknya, yang dimana ketika anaknya di tengah pandemi ini harus pulang dari kuliahnya yang merantau di Jakarta dan dia pulang ke kampungnya, terlihat cinta storge mamanya dengan bapaknya itu dengan langsung menanyakan anaknya bagaimana keadaan di Jakarta, bagaimana keadaan anaknya, kuliahnya, dan sebagainya. My god, wifi gue dong kena apa lagi sih? Wifi ini error mulu anjir in the house. Terus gue harus gimana deadline tugas hari ini? Terus aduh, masa ke cafe depan? Oh iya, gue ke rumahnya dia kali ya. Gue ke rumahnya dia buat numpang wifi, kan wifi dia lancar banget tuh, beda provider. Gue chat aja deh. Halo, sekarang aku mau jelasin ke teman-teman apa sih cinta filautia itu. Cinta filautia ini merupakan cinta di mana dia mencintai dirinya sendiri dulu, seseorang mencintai dirinya sendiri dulu, baru dia mencintai orang lain. Nah, di sini cinta filautia seringkali dijadikan fondasi orang-orang atau fondasi setiap orang
dimana dia mempedulikan diri dia sendiri dulu, baru dia mempedulikan orang lain. Tetapi cinta filautia ini ada sisi negatifnya loh. Sisi negatifnya itu dia jika semakin tidak dikontrol, jika semakin tidak dikendalikan, cinta filautia ini dapat menimbulkan kesombongan terhadap diri orang tersebut, lalu tidak mempedulikan orang lain, sikap individualismenya akan terus-terus meningkat karena dia memegang cinta filautia ini dengan pemahaman yang salah, karena dia memikirkan cinta filautia ini adalah cinta terhadap diri dia sendiri dulu. Apakah dia layak untuk dia mencintai orang lain? Kalau misalnya tidak layak, ya dia menganggap kalau misalnya gue nggak bisa kali ya, gue aja nggak bisa peduliin diri gue sendiri, kenapa gue harus gue harus peduliin orang lain, seperti itu teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin ke teman-teman contoh-contoh yang kerap kali terjadi di masyarakat, apalagi di masa pandemi ini. Nah, di sini ada 2 orang mahasiswa di mana mereka ya sama-sama di rumahnya, sama-sama ada wifi, tetapi yang satunya itu tiba-tiba wifi-nya error, guys. Nah, pas dia mau minta bantuan ke temennya yang satu lagi buat numpang wifi di rumah, padahal rumah mereka itu deket, gak jauh-jauh banget ya guys, masih di satu kompleks perumahan. Nah, dia mau minta bantuan, ternyata si yang temennya ini yang dimintain bantu itu malah nggak bisa, teman-teman. Kenapa ya? Karena dia memikirkan di masa pandemi ini kenapa gua harus terima tamu gitu, gua harus ngajak orang main ke rumah, kan nggak bisa. Nah, dia percaya kalau misalnya dia mengikuti peraturan, dia percaya kalau misalnya gua nggak terima dia, gua nggak bakal kena COVID dong, seperti itu. Dia percaya kalau misalnya ada orang yang datang bawa virus, dia takutnya sekeluarganya malah kena virus kan dari orang luar, seperti itu guys. Jadi langsung disimak ya, oke? Tidak bisa dikatakan mana cinta yang paling benar ataupun yang paling salah. Banyak sekali cinta yang membuat kita tuh menjadi lebih toksik terhadap pasangan kita, terkait kita tuh yang terlalu cinta. Ada juga orang yang melihat cinta itu sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan menghargai dan menghormati. Nah, untuk menurut orang Yunani kuno, cinta yang paling dihargai adalah philia. Philia merupakan tipe cinta yang melambangkan saling mengasihi dan juga satu sama lainnya. Cinta yang tidak ringan atau berat sebelah. Jadi hubungan yang ideal adalah kombinasi antara eros dan juga philia, yang dimana dalam suatu hubungan adanya hubungan antara hubungan seksual dan juga adalah hubungan saling mengasihi. Terima kasih sudah menonton video kami yang membahas kisah percintaan di masa pandemi COVID-19. Sampai jumpa.